Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Imamat 11 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan, dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak, atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Saudara, dulu haram, mengapa sekarang halal? Ini selalu menjadi pertanyaan di dalam hidup kita terkait soal makan-memakan. Nah, salah satu pusat perhatian Allah melalui berbagai ulasan di dalam kitab Imamat tentang ritual persembahan korban itu adalah soal kesucian ataupun penyucian, saudara. Allah juga mengajar Harun agar dapat membedakan apa yang kudus dari yang tidak kudus, apa yang tahir dari yang najis, membicarakan berbagai peraturan mengenai apa saja yang disebut haram dan halal, tahir dan najis, yang memuncak pada peraturan mengenai hari raya pendamaian dalam pasal 16 sebagai ritual pentahiran bagi seluruh umat Tuhan. Nah, saudara, pasal yang hari ini kita baca yaitu pasal 11. Ini berbicara tentang berbagai binatang haram dan halal. Kita melihat bagaimana ini berisi mengenai berbagai binatang yang bangkainya juga dapat menajiskan umat. Memang tidak jelas, saudara, karena tidak dijelaskan di sini secara langsung mengapa kemudian ada binatang yang halal dan kemudian binatang yang haram. Tetapi beberapa penjelasan telah diusulkan. Yang pertama, saudara, bahwa halal dan haram ini adalah soal korban persembahan. Karena ada yang bisa dijadikan korban persembahan, ada yang tidak. Nah, kemudian juga ada yang berkata bahwa binatang-binatang haram adalah binatang yang memiliki cara hidup yang tidak konsisten dengan alam. Misalkan jenis binatang amfibi seperti katak yang tinggal di dua dunia, yaitu air dan darat. Ketiga, binatang haram juga membahayakan sehingga tidak baik untuk kesehatan manusia. Dan semua bangkai binatang haram itu akan menajiskan bila tersentuh. Jadi yang ketiga ini soal kesehatan. Jadi yang pertama tadi, saudara, kenapa ada halal dan haram? Karena itu adalah soal upacara atau soal persembahan, korban persembahan. Yang kedua karena dianggap ada binatang yang tidak konsisten. Dan yang ketiga soal kesehatan, karena ada yang dipandang itu tidak sehat. Mana yang benar, saudara? Memang kita tidak tahu, karena memang tidak disebutkan alasannya secara detail di dalam perikop yang kita baca. Namun kita harus tahu konteksnya. Nah, ini konteks imamat. Karena imamat ini bicara soal ibadah. Imamat ini bicara soal kebaktian. Maka masalah halal dan haram di dalam konteks imamat ini berkaitan dengan menjaga diri murni, suci, dan tahir di hadapan Tuhan. Jadi halal dan haram itu tujuannya untuk menjaga umat itu murni, suci, dan tahir di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena umat baru dipisahkan dari kehidupan perbudakan.
selama 430 tahun. Selama 430 tahun, mereka hidup di dalam cara hidup orang Mesir. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup dalam budaya orang Mesir. Sehingga mereka perlu dipisahkan dari cara hidup bangsa-bangsa yang tidak percaya. Karena mereka sekarang dijadikan milik Allah. Maka mereka harus menjaga cara hidup sebagai umat Allah. Menjaga diri dari ketidakmurnian hidup dan berbagai hal yang dipandang tidak baik pada zaman itu. Yaitu dengan cara apa, saudara? Yaitu dengan cara dilarang makan ini dan itu untuk dipisahkan dengan bangsa-bangsa lain. Karena sekarang mereka sudah menjadi milik dan kepunyaan Allah. Nah, ini dulu, saudara ya, karena mereka baru saja keluar dari tanah perbudakan. Kayak seorang anak kecil lah Bapak Ibu, ketika bayi baru lahir, pasti juga minumnya apa? Susu. Tidak mungkin langsung minum atau langsung makan yang lain, atau mungkin makan daging atau apa. Nah, pasti dilarang. Dilarang makan daging, dilarang minum kopi, dilarang makan yang keras. Kenapa? Karena memang mereka bayi yang harus disesuaikan dengan konteks daripada kehidupan mereka sebagai seorang bayi. Nah, umat Allah itu baru keluar dari tanah perbudakan. Jadi mereka masih dipisahkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena itu sebagai bentuk dipisahkan, yaitu dilarang ini dan itu. Dan hal ini berbeda dengan pada masa hari ini perjanjian baru, saudara. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sudah menyucikan dan memisahkan kita dari dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga soal makanan dan minuman, firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang keempat sampai 5 berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Perhatikan saudara, semua itu telah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sehingga bagi kita hari ini tidak ada makanan yang halal atau haram. Semua bisa diterima dengan ucapan syukur. Tetapi persoalannya, firman Tuhan juga mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, supaya kita menikmati secukupnya. Cukupnya anak-anak beda dengan orang dewasa. Cukupnya orang dewasa yang satu beda dengan yang lain. Kita boleh menikmati semua, tapi secukupnya. Karena masing-masing punya porsinya masing-masing. Kita bisa menikmati semua, tapi secukupnya. Cukup sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Nah ini saudara. Dan yang lebih penting adalah kita bertanggung jawab untuk menjaga agar tubuh dan hidup ini itu dapat dipakai sepenuhnya oleh Allah bagi kemuliaannya. Ini yang paling penting. Selain daripada soal makan minuman tadi, yaitu kita menjaga tubuh kita. Sebagai bentuk bahwa sekarang tubuh kita ini sudah menjadi milik Yesus Kristus. Maka tubuh ini bukan lagi dipakai untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat, untuk berbuat yang tidak benar, tapi dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga pertanyaannya, sudahkah tubuh kita, mata kita, mulut kita, telinga kita itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, atau kita pakai justru untuk kejahatan? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami sudah menjadi milik Kristus, sehingga tubuh kami seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pakailah mata kami, telinga kami, mulut kami untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Yesus Kristus, dan justru bukan memberitakan hal yang jahat, hal yang tidak baik. Hari ini hamba-Mu bersama dengan beberapa rekan panitia pembangunan
akan mengajukan proposal pembangunan ke pemerintah, Tuhan berikan hikmat bagi kami. Tetap biarlah yang kami harapkan adalah Allah sendiri, bukan bantuan dari yang lain atau bahkan dari pemerintah. Tetap kami berdoa dan bersandar kepadamu, kiranya Engkau yang bekerja, namamu yang dipermuliakan. Berdoa Tuhan untuk dua anak kami yang berulang tahun hari ini, Dona Graciosa atau Ocha, dan Mikael Jaiden Suhartoyo yang keduanya berulang tahun. Tuhan Kau berkati mereka. Hidup mereka ada di tangan Tuhan, genggaman tangan Tuhan. Engkau pimpin keduanya menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan takut akan orang tuanya. Biarlah baik Ocha maupun Mikael ini menjadi berkat bagi keluarga, karena mereka membawa sejahtera. Pergumulan orang tua Tuhan berkati, Tuhan pimpin supaya berjalan di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ocha dan selamat ulang tahun untuk Mikael. Tuhan memberkati dengan berkat rohani.